Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat Id, Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Sholat Id itu atau hari raya itu ada dua macam, ada yang sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, hukum sholat Idul Fitri atau sholat Id ini dan Idul Adha adalah sholat muakkad, karena bagi laki-laki dan perempuan itu disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga waktu masuk waktu zuhur. Tata cara sholat Id sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berangkat sholat kita dianjurkan untuk mandi, berpakaian rapi dan bersih, serta memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri sebelum berangkat disunatkan sarapan terlebih dahulu, sedangkan pada sholat Idul Adha disunatkan untuk tidak makan dan minum hingga waktu sholat selesai. Mengerjakan sholat ini baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan seperti misalnya turun hujan, karena pada saat itu tidak ada azan yang diqomah, maka untuk mengiring jemaah diperintahkan dengan lafaz berikut: Allahu Akbar, As-salatu jamiah. Setelah melakukan tersebut, seluruh jemaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Imam dan makmum dapat mengerjakan sholat Id. Untuk sholat Idul Fitri bisa dengan nafas usolli sunatan Idul Fitri ini bisa tambahkan makmumah untuk berjamaah atau imamah untuk imam lillahi ta'ala. Nah, untuk sholat Idul Adha itu dengan usolli sunatan Idul Adha ini makmumah atau imamah lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbihnya 6 kali. Ataupun pada rakaat kedua membaca takbir kedua itu takbir 5 kali dan membaca tasbih 4 kali. Baca tasbihnya sebagai berikut, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat itu dikerjakan seperti salah satu sunat biasa sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat dilakukan khutbah, biasanya disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah itu antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha. Setelah isi khutbah itu disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi atau apa yang imam sampaikan atau khatib sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang salat sunat taubah. Salat sunat taubah ini dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat taubat ini biasanya jumlah rakaatnya ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana salat sunat biasanya. Hanya saja niatnya, ayatnya, dan doanya itu disesuaikan dengan materi dan isi salat taubat itu sendiri. Berikut tata cara sholat taubat serta bacaan yang dibaca setelah sholat taubat dilakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Taubat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mallazi la ilaha illaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan
عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.